sahabat USG dimanapun Anda berada. Insya Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita coba untuk mencari informasi atau menggali satu informasi kisah yang beredar di tengah-tengah masyarakat di daerah ini. Mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan di mana lokasinya. Yang mana pada kesempatan kali ini misteri yang akan kami bongkar ialah tentang penanggal. Mungkin sebutan ini sudah tidak asing di tengah-tengah masyarakat kita. Kisah penanggal. Apa sih sebenarnya penanggal itu? Ada yang mengatakan kalau sosok penanggal itu adalah apa, Mas Santo? Manusia yang melepaskan lehernya. Hebat ya. Itu ya bisa dikatakan sakti itu, Mas Santo. Kalau ada manusia yang mampu melepaskan lehernya, terus lehernya bergentayangan, kepalanya bergentayangan, terbang. Terus di versi lain ada yang mengatakan kalau sosok penanggal itu adalah jin, sosok jin, yang mana jin tersebut adalah peliharaan orang yang mempelajari satu ilmu hitam, ya bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi jin tersebut dia akan menyerupai bentuk wajahnya itu seperti tuannya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kami ingin coba berdialog dengan makhluk astral atau bangsa jin yang ada di wilayah ini. Apakah sosok penanggal tersebut yang hadir atau jin-jin yang lain? Itu kami tidak tahu. Tapi kami coba berusaha untuk bertanya atau berkomunikasi dengan bangsa mereka. Mungkin sebelum kita mulai proses mediumisasi bersama sahabat saya, juga beliau seorang praktisi ya, Mas Santo, mungkin ada yang mau disampaikan, Mas Santo, kisah penanggal. Ya, yang saya tahu lah, dengar cerita orang tua dulu lah ya. Penanggal itu katanya ya orang yang lagi menganut ilmu hitam. Orang yang lagi menganut ilmu hitam ya. Ya itu fungsinya kedengaran itu untuk awet muda. Katanya awet muda. Jadi orang yang mempelajari ilmu penanggal atau yang disebut dengan kuyang ya. Ada yang mengatakan jin kuyang. Nah, kita tidak tahu kuyang itu apa ya. Ya itu tadi penanggal. Nah, berarti orang yang mempelajari ilmu tersebut bertujuan untuk awet muda. Pengasihan lah. Pengasihan. Mungkin ada dari versi lain atau ada juga yang mengatakan ya namanya cerita orang-orang tua kan ya. Orang yang punya ilmu tersebut dia menggunakan untuk menunduk si suaminya. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi Allahu alam, sahabatku, ya. Kami tidak berani untuk mengklaim bahwa orang yang mempelajari
ilmu penanggal, ilmu hitam itu bertujuan seperti tadi yang disampaikan Mas Santo, untuk agar awet muda atau untuk menunduk si pasangannya, si suaminya, atau ada manfaat lain, manfaat dalam sisi negatif ya. Tapi kita coba untuk melakukan proses mediumisasi. Siapapun nanti yang hadir, maksudnya makhluk apapun nanti yang masuk ke dalam tubuh sahabat kita coba untuk tanya. Bisa kita mulai, Mas Santo? Siap? Kita sudah menarik salah satu makhluk yang ada di kawasan daerah ini. Kita coba tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda tidak bisa menjawab salam, berarti Anda bukan jin muslim. Ya. Anda bisa berbicara dengan bahasa saya. Anda merasa terganggu nggak? Oh, Anda merasa terganggu. Anda tadi lagi ngapain? Kalau boleh tahu. Lagi melakukan apa tadi Anda? Oh, Anda di belakang. Oh, di belakang sini. Langsung saja. Saya mau bertanya tentang penanggal. Anda tahu penanggal? Ada yang menyebut dengan nama kuyang. Anda tahu kuyang? Anda tahu kuyang. Kuyang, saya mengatakan penanggal aja ya. Itu sebenarnya perwujudan bangsa kalian atau manusia yang mempelajari ilmu hitam terus lehernya bisa sampai lepas. Itu bisa Anda ceritakan? Kalau menurut bangsa kalian, penanggal itu apa sebenarnya?
Ini Anda sudah nyaman belum di tubuh sahabat saya? Oh, panas. Bisa Anda lebih masuk lagi biar kita bisa ngobrol. Anda bisa duduk nggak? Bisa duduk seperti saya nggak? Coba. Biar kita ngobrolnya lebih enak. Nah, lebih bagus Anda seperti itu. Anda bisa lebih tenang. Sebelum kita bertanya tentang penanggal, ini sosok Anda seperti apa? Apa? Siluman. Siluman apa? Siluman apa, Bang Jan? Ular. Ular? Oh, bukan. Kera? Harimau? Buaya. Buaya? Kadal. Apa lagi nih? Kadal. Biawa. Biawa. Oh, kadal. Oh. Anda punya nama? Berarti Ki Kadal gitu ya. Kadal. Jin ini mengaku dia adalah seekor kadal. Jin siluman kadal. Terus kembali ke topik. Kembali kepada topik. Bukan kembali ke laptop, Bang Jan ya? Bukan. Tentang penanggal. Bisa Anda ceritakan? Apa? Kalau menurut bangsa kalian penanggal itu apa? Atau Anda tidak tahu ya dari cerita penanggal? Ya? Penganut ilmu hitam. Penganut ilmu hitam dari bangsa kalian. Maksudnya bangsa kalian menganut ilmu hitam. Dari bangsa kita, Bang. Maksudnya? Oh, manusia. Berarti manusia tersebut mempelajari satu keilmuan dari bangsa kalian. Terus ketika seseorang itu mempelajari ilmu hitam atau ilmu penanggal, itu apa yang terjadi? Maksudnya bagaimana orang tersebut menggunakan ilmu itu? Apa ketika mantranya dilantunkan, dilafalkan, terus lehernya lepas gitu? Hah? Leher manusia itu? Bukan. Oh, bukan. Terus bisa enggak Anda lebih jelas menceritakan apa yang terjadi? Oh, itu dari bangsa kalian. Oh, jin penanggal itu. Jadi ketika orang tersebut melakukan satu ritual, terus menggunakannya,
Jadi ada satu energi besar yang hadir ya. Oh, itu yang dianut oleh bangsa manusia yang mempelajari ilmu penanggal. Terus bertujuan apa? Banyak sekali. Bisa Anda sebutkan? Apa? Benteng diri. Jadi penanggal itu bisa membenteng diri, bisa membenteng tuannya. Terus wujud dari sosok penanggal itu seperti apa? Bertanduk? Ya. Apa? Kepala tanpa badan. Terus bagaimana penanggal itu mau berjalan? Kepalanya terbang seperti pesawat gitu, ke sana ke sini. Terus selain kepala, bentuk apa lagi? Ini kepalanya lepas nih dari kepala lepas. Berarti kalau kepala lepas, berarti manusia yang lepas kemana? Wujud sosok penanggal ini itu seperti apa? Berkepala, terus seluruh isi di dalam tubuh. Terus ada bentuk-bentuk darah gitu. Terus kalau orang-orang yang pernah mengalami atau apa ya? Ini susah juga nih Bang Chandra. Ngerokok dulu. Terus Anda coba Anda ceritakan. Terus ketika jin penanggal itu hadir, apa yang dia lakukan? Mengikuti perintah tuannya. Perintah dalam hal apa yang menurut Anda? Tergantung. Ya karena ya benar, karena penanggal itu dia karena tergantung. Terbang ke sana sini. Terus dia mencari mangsa. Mangsa yang dia inginkan itu seperti apa? Darah segar. Apapun itu jenis darah segarnya. Darah segar dari binatang? Mau? Oh, mau juga. Darah segar. Kalau darah segar dari bangsa manusia, itu darah segar seperti apa? Anak kecil. Oh, berarti anak kecil itu termasuk darah segar. Kenapa si jin penanggal ini kerap mendatangi, katanya orang si perempuan hamil hendak melahirkan. Terus apa yang dilakukan pada waktu itu? Di saat itu apa yang dilakukan? Meminum darahnya.
Apa tuh? Minta sesajen? Oh tidak. Terus apa lagi yang bisa Anda ceritakan tentang penanggal? Ini untuk sebagai perbandingan. Pengetahuan. Sebagai untuk pengetahuan. Bukan sebagai untuk mempercayai. Karena sering bangsa kami itu ada yang mengatakan penanggal itu adalah manusia yang lehernya lepas. Berarti itu tidak benar. Kalau menurut versi Anda adalah bangsa jin yang hadir ketika si penganut ilmu hitam tersebut melantunkan mantra-mantra. Seperti itu. Jadi bertujuan supaya awet muda. Ya. Hah? Berarti kalau awet muda Tak tua-tua. apa? Tak tua-tua lah. Lambat tua. Terus selain itu apa lagi? Tadi Anda mengatakan orang yang mempelajari ilmu penanggal apa tadi? Benteng diri. Awet muda. Terus makin terlihat mempesona. Terus apa lagi? Auranya terpancar. Ini macam pakai Aura seperti apa? Ini macam kalau aura terpancar macam ada lampu di situ. Kalau macam Bang Jen bagus nih kalau nak awet muda nih Bang. Terus apa lagi yang bisa Anda sampaikan tentang ilmu penanggal? Selain jin tersebut suka dengan darah-darah segar. Itu makhluk tersebut melakukan gentayangan bergentayangan ketika di malam hari itu sekitar pukul berapa? Tengah malam. Intinya tengah malam ya. Penanggal. Mungkin ada yang mau Anda ceritakan lagi. Itu ciri-ciri, ini yang mau saya tanyakan. Ciri-ciri orang yang menganut ilmu tersebut itu seperti apa? Ada tanda-tandanya enggak? Apa tanda-tandanya? Menurut kalian lah. Wajahnya selalu berseri. Kalau nenek-nenek tetap manis seperti gula. Terus kalau di lehernya? Atau ada tanda-tanda lain? Tidak mau bertatap muka. Jadi kalau orang yang punya ilmu tersebut kalau mau ngobrol itu
membelakangi lawan bicaranya, enggak. Oh tidak, dia tetap berhadapan, tapi Buang muka. wajahnya diketepikan gitu. Selain itu Tanda-tanda di leher ada bekas-bekas tertentu enggak? Oh tidak ada. Jadi kalau yang diceritakan orang orang yang punya ilmu penanggal, terus di bagian lehernya ada bekas. Oh itu tidak. Oh bukan ya, bukan. Terus yang ditakuti, yang ditakuti penanggal itu, untuk sebagai pengetahuan, untuk mencari tahu apa ditakuti oleh jin tersebut, jin penanggal itu ketika oh Anda tidak mau memberitahu. Kenapa Anda tidak mau memberitahu? Anda takut dengan jin penanggal itu? Oh itu rahasia bangsa kalian. Privasi. Anda tahu privasi? Ngerti nggak? Itu disembunyikan, maksud Anda yang gitu. Buka aja lah. Oh. Tapi saya mendapat satu bocoran. Kalau jin penanggal itu takut dengan ranting-ranting kayu atau duri-duri, karena dikhawatirkan takut fisiknya jin itu melukai benda tersebut. Apa benar? Saya tidak tahu. Bohong. Tadi Anda bilang Anda tahu, tapi Anda tidak mau memberitahu. Oh tidak boleh. Oh itu rahasia bangsa kalian. Saya kira ketika apapun bangsa kalian, jin ya, ingin melakukan aksinya ke bangsa kami, terus bangsa kami selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Anda tahu ayat suci Al-Quran? Anda kenal Allah? Anda tidak kenal. Terus siapa yang menciptakan kalian? Oh raja kalian. Terus yang menciptakan raja kalian siapa? Anda tahu siapa yang menciptakan raja kalian? Di sini saya ingin menyampaikan bahwa seluruh makhluk itu adalah ciptaan Allah. Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan alam dan bangsa jin, malaikat, itu adalah yang menciptakan Allah. Anda tidak kenal Allah. Padahal Allah sudah berfirman di Al-Quran.
wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Tujuannya adalah apa? Adalah semata-mata untuk beribadah. Maksudnya melakukan kebaikan. Anda ngerti itu? Kita kembali kepada topik pembicaraan. Penanggal. Satu sosok makhluk yang menurut jin ini, jin kadal, adalah manusia yang menganut ilmu hitam. Ini apa lagi yang mau ditanyakan nih? Kalau misalnya si penganut meninggal, kalau orang yang mempelajari ilmu tersebut terus dia meninggal dunia, apakah jin ini akan pergi begitu saja atau mencari tuan-tuan yang lain, atau bisa dikatakan dia keturunan. akan pindah ke keluarga yang lain, atau ke anaknya atau ke cucunya? Tergantung seperti apa, sanggup atau tidak. Berarti ada semacam persepakatan penurunan ilmu gitu ya. Terus kalau anak cucunya tidak mau, bagaimana? Kemana si jin ini harus pergi? Atau harus pulang mencari tuan yang lain? Atau mengikuti dengan secara paksa? Tidak. Oh, tidak. Sini. Terakhir, pertanyaan saya yang terakhir. Ini macam diskusi pula nih dah. Pertanyaan saya yang terakhir tentang penanggal. Apa tadi? Saya mendapat cerita dari beberapa masyarakat di daerah ini. Katanya di daerah ini ada yang memelihara makhluk tersebut. Apa benar? Ya. Di daerah mana? Oh, di daerah, di bagian wilayah sana. Jauh. Oh. Berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Benar nggak? Ya. Atau bohong? Kenapa Anda memberitahu? Tadi ketika saya bertanya tentang apa tadi, Bang? Siapa yang apa? Itulah. Terus Anda tidak mau memberikan jawaban. Terus ketika saya bertanya, di daerah ini memelihara jin tersebut, terus Anda mengatakan ada. Kenapa Anda menyampaikan itu? Atau ini menjadi satu manipulasi bangsa kalian agar kami mempercayai, agar kami tahu? Terus
ketika kami tahu, ketika kami percaya, terus kalian lebih gampang untuk mempengaruhi. Benar? Anda tenang dulu, kita ngobrol dulu. Oke. Atau Anda keluar? Cukup? Oke. Mungkin sahabatku ya, itulah tadi bincang-bincang podcast dengan Bangsa Jin. Ini baru podcast yang ekstrim. Biasanya kita podcast dengan manusia, tapi kita podcast dengan makhluk jin. Kadal. Siluman kadal. Ini lama-lama jinnya jadi terkenal nih. Jadi artis di alam, artis kadal di alam jin. Oke, terima kasih bintang tamu saya siluman kadal telah hadir malam hari ini menceritakan tentang satu misteri sosok penanggal atau yang disebut dengan kuyang. Silakan Anda pergi. Ayo minum saya. Tadi kita podcast. Bintang tamunya ngeri. Podcast kita malam ini. Kita lagi bingung. Teman kita lagi bingung. Tidur. Tidur. Udah jam berapa nih? Jam berapa? Udah azan subuh. Kembali ke dunia lain. Bukan kembali ke laptop. Kan. Bukan. Itu milik Tukul. Tukul Arwana. Oke, itulah tadi sahabatku ya. Kita bincang-bincang podcast dengan makhluk astral atau bangsa jin. Bintang tamunya siluman kadal. Tadi kita coba untuk berkomunikasi dengan salah satu bangsa jin yang mengaku kalau dia adalah siluman kadal. Menceritakan tentang jin penanggal, Mas. Ceritakan jin penanggal. Mungkin Mas Santo ada yang mau diceritakan? Maksudnya ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin ada yang terakses di pikiran. Nah, karena ini yang disampaikan kan bangsa jin, karena memang makhluk maksudnya makhluk gaib tersebut, bangsa jin, dia sangat mudah, sangat gampang untuk mengkelabui manusia. Sangat mudah. Karena memang bangsa jin juga mereka mempelajari kehidupan manusia. Nah, bertujuannya adalah apa? Nah, itu tadi, untuk agar mereka mudah menipu daya, mudah mengkelabui kita. Nah, makanya jangan heran ketika ada manusia juga mempelajari ilmu gaib, meskipun ilmu jin. Nah,
semuanya pasti ada tujuan, ya, pasti ada tujuan. Salah satunya untuk agar kita memahami bagaimana cara bangsa mereka, ya, bagaimana cara bangsa mereka untuk menipu daya, mempengaruhi, mengkelabui. Nah, kita juga harus punya ilmu bagaimana caranya untuk menipu daya bangsa mereka. Nah, dengan apa? Dengan kecerdikan kita. Mereka itu menipu daya dengan kelicikan. Jin itu menipu daya manusia, mengkelabui manusia dengan kelicikan. Berbagai macam cara. Berbagai macam cara, sahabatku. Nah, kita juga harus mempelajari, ya, mempelajari bagaimana untuk bisa menipu daya bangsa jin dengan kecerdikan kita. Kembali lagi Mas Santo. Ya, yang saya tangkap tadi kalau masalah penanggal ini kan ada satu apa namanya, susah pula menjelaskan. Ada suatu, kalau kita istilahnya mantra lah, kayak suatu seperti mantra. Ya, ritual gitu ya. atau mantra atau suatu kunci lah untuk menghadirkan sok jin itu dengan maksud ketika mantra itu dilantunkan, jin tersebut hadir dan mengikuti perintah tuannya, penganutnya. Itu ciri-ciri jin tersebut bisa kalau yang bisa disampaikan. Kalau yang terakses jinnya itu memang istilahnya gini, macam mana ya, dia hanya kepala, ini kepala tapi dia pegang ininya apa, dalamnya ikut. Aku gimana tuh, gimana mau jelaskan, ini tercabut kan tapi dalamnya ini ikut. Dengan organ-organ yang lain, seperti usus, jantung. Saat dia terbang, entah terbang, tak jalan, tak tahu lah dia kan. Itu terus lehernya lepas. Iya, ini kan lepas nih. Dia masih gini kan. Saat terbang ini lepas, dia terbang. Nanti kalau itu dia kembali lagi ke ini apa? Ke badannya. Ke badan jin itu. Iya, itu yang tadi bisa menyerupai apa, entah tak tahu lah, entah manusia atau apa gitu, atau tengkorak atau apa gitu lah. Mungkin hal-hal lain kalau untuk menghindari atau apa ya, untuk menolaknya lah istilahnya, untuk penangkalnya itu banyak-banyak berdoa lah ya. Berdoa sering-sering di rumah itu melantunkan ayat suci Al-Quran, sholat kan. Tapi kalau yang terakses di kepala, dia paling takut kalau dengan azan. Jadi lantunan suara azan itu dia pokoknya dengar itu lari lah, menatap tembok lah, tabrak. Istilahnya gitulah, istilahnya panas entah apa, saya pun kurang paham. Yang terlintas itu aja sih. Mungkin ada lagi Mas Santo? Kiranya itu saja. Baiklah sahabatku, sahabat USG, dimanapun kalian berada, baik dunia nyata maupun dunia lain. Kita tadi bercerita tentang misteri penanggal.
itulah tadi dialog kami dengan salah satu bangsa jin. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan buat saya pribadi dan tim-tim USG dan saudara-saudara dimanapun kalian berada, apapun itu jenis bangsa jin ya, mereka tetap berusaha dan terus berusaha bagaimana manusia itu hidup dalam kesesatan. Makanya tidak ada tempat lain kita bersandar kecuali kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari segala musibah, baik itu yang bersifat nyata maupun yang bersifat tidak nyata. Doa itu adalah satu senjata, sahabatku. Ad-doa silahul mu'minin. Ya, kita butuh senjata sebagai benteng diri kita. Itu tadi, kita jangan lupa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita terus dan terus meminta kepada Allah agar kita dilindungi dari segala musibah yang akan menghampiri kita. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sahabat USG yang terus mensupport, mendukung channel ini, channel kami bersama USG. Kami tidak lupa mendoakan sahabat semuanya hidupnya selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, hidupnya selalu dijauhi dari segala musibah, terhindar dari segala mara bahaya, hidupnya selalu damai, selalu sejahtera, selalu tentram, hidupnya selalu berkah. Yang punya masalahnya juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting datang ke Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi tujuan kita dengan tujuan yang baik itu terwujudkan, terijabah, terkabulkan. Akhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tanpa batas.